Allah Ta'ala akan balas orang yang melaksanakan amal ibadah dengan segera di dunia ini, sesisanya akan Allah simpan di akhirat. Al-itminanul qalbi, hatinya itu menjadi tenang. Orang yang beribadah itu tenang hatinya. Orang yang beribadah itu tidak gerasang gerusuk. Orang yang beribadah itu tidak gerasang gerusuk. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan gerasang gerusuk, hatinya itu akan tenang. Sama juga ya, kata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, bila mana ilmu disampaikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bercahaya, maka apa yang dia sampaikan itu akan membawa energi positif. Dari suara yang menyampaikan itu akan berpower positif. Beda dengan orang yang menyampaikan ilmu yang hatinya itu tidak ikhlas, yang hatinya itu tidak kosong, yang hatinya itu masih kosong. Energi daripada kalimat-kalimat thayyibah itu tidak ada tekanan di dalam batinnya, akan diterima oleh orang yang menerima hanya melalui telinganya saja, tidak menembus ke dalam hati. Kalau orang yang betul-betul soleh, yang bukan macam seperti saya ini, contohnya guru kita di Kalimantan, guru kita di Jawa Barat, begitu beliau menyampaikan baru suaranya sudah berwibawa. Beda dengan kita. Kita di penceramah gerowokan, wah, merih sampai mau pecah. Tapi tidak ada wibawanya. Padahal kurang apa lagi ayat yang sama yang dibaca, hadis yang sama yang dibaca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beda maqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil karim, allazi yu'ajjilu fi hadhihi ad-dari jazaa'il 'amilin, ma yudakhiru lahum fi jannatin na'im, fadlan wa rahmatar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul halim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bimuradi. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, juga tidak luput yang saya muliakan segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita hadir di dalam tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita. Di akhirat nanti kita berharap kepada Allah, semoga kita dikumpulkan olehnya bersama orang-orang yang mulia pula. Amin, Allahumma amin.
Pertama dan yang lebih utama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya. Kita berharap dengan hadirnya kita di dalam majelis zikir, majelis ilmu ini adalah bentuk daripada syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat rufaduka ala keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih membicarakan hikmah yang ke-87 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang kita bicarakan pada minggu kemarin. Masih ada tersisa sedikit, di mana pada hikmah yang ke-87 bahwasanya maha besar Tuhan kita, bahwa beramal akan dia oleh seorang hamba dengan segera, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atas hamba tersebut itu di belakangan. Dan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana ada seorang hamba mengerjakan amal ibadah, lalu amal ibadah itu Allah Ta'ala balas nantinya. Itu mustahil bagi Allah. Di mana di saat kita melaksanakan amal ibadah sekarang ini di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan balas dengan segera. Tapi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disegerakan di dunia ini memang sesuai dengan layak, sesuai dengan saat dia berada di atas dunia. Sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan itu semua di akhirat nanti. Jadi intinya adalah bahwa di mana kita melaksanakan amal ibadah, wajib kita meyakini dengan seyakin-yakinnya amal ibadah yang kita kerjakan itu dibalas oleh Allah Ta'ala sekarang ini di dunia ini. Sekali lagi, tapi Allah Ta'ala membalas itu sesuai dengan yang layak, sesuai dengan yang patut di saat kita berada di atas dunia ini. Tidak mungkin di saat kita beribadah di dunia ini lalu balasan-balasan yang ada di akhirat itu Allah Ta'ala munculkan di dunia ini seperti balasan syurga. Tidak mungkin. Karena dunia ini sifatnya adalah binasa, sedangkan balasan-balasan yang ada di akhirat itu sifatnya adalah kekal. Dan kalau andai kata balasan yang ada di akhirat itu Allah Ta'ala munculkan di dunia ini, itu tidak akan muat untuk menampung balasan akhirat. Dan segala perhiasan yang ada di dunia ini itu akan tenggelam dengan sebab balasan akhirat yang Allah munculkan. Contoh, di mana kita selesai melaksanakan berzikir kepada Allah, lalu Allah munculkan bidadari surga. Perempuan yang ada di dunia ini tidak laku lagi, tenggelam sudah, karena dengan kecantikan bidadari surga tidak akan laku lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perhiasan yang ada di dunia ini tidak akan berlaku lagi. Sapir di dunia tidak berlaku lagi karena indahnya sapir akhirat. Zamrud di dunia tidak ada nilainya lagi karena indahnya zamrud akhirat. Orang semuanya tidak akan memakai batu lagi.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah di mana kita melaksanakan amal ibadah, Allah balas dengan segera, tapi balasan yang layak, yang sesuai dengan di dunia ini. Jangan pernah kita berharap balasan yang di akhirat itu Allah munculkan di dunia ini, jangan. Karena yang di akhirat itu Allah akan simpan untuk kita setelah memasuki alam akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana minggu lalu kita juga telah menjelaskan balasan-balasan orang yang beramal di dunia ini itu akan Allah taala balas dengan segera. Yang pertama, Allah taala beri dia kehidupan yang baik. Bila mana hidup kita baik, berarti itu adalah balasan yang segera yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan sebab kita berzikir kepada Allah misalnya, dengan sebab kita tahajud kepada Allah umpamanya, dengan sebab kita duduk di majelis ilmu misalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di mana minggu lalu itu kita juga telah menjelaskan yang disebut dengan hidup yang baik itu menurut ulama ahli tafsir, yang pertama dia mempunyai rezeki yang halal lagi baik, yang kedua adalah qanaah, yang ketiga mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala berbuat taat, yang keempat ada manis di dalam melaksanakan ibadah, dan yang kelima adalah ma'rifatullah. Bila yang lima ini ada pada diri kita, itulah hidup yang baik, dan itu buah daripada amal ibadah yang kita jalankan, yang disegerakan, yang dibayar oleh Allah Ta'ala secara langsung. Nah, sekarang yang kedua, macam yang kedua daripada macam-macam balasan yang Allah Ta'ala balas dengan segera bagi orang yang beramal. Yang kedua, al-makharij minasyada'id. Yang kedua, balasan bagi orang yang melaksanakan amal ibadah yang Allah Ta'ala balas dengan segera adalah Allah Ta'ala beri jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Itu balasan bagi orang yang beribadah. Kita menghadapi kesulitan di atas dunia ini dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan itu akan Allah berikan jalan keluarnya. Kita ambil contoh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat mendambakan seorang putra. Lalu dengan rentang waktu yang cukup panjang, Nabi Ibrahim ini diberikan oleh Allah Ta'ala putra dari istri yang kedua bernama Siti Hajar alaihissalam. Lalu lahirlah seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu beliau diberikan putra yang itu memang dambaan beliau, lalu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, potong itu Nabi Ismail sebagai bentuk kurban kepadaku, kata Allah. Kan itu kan perkara yang sulit tuh yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Mana beliau mendambakan seorang anak, di mana anak beliau itu patuh, di mana anak beliau itu berbakti kepada beliau, sangat cinta pastinya beliau. Kalau bukan macam anak kita, kalau anak kita ini kan bandel, A kata kita, Z kata anak kita, B kata kita, C kata anak kita. Kalau macam itu sembelih aja lah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, intinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang putra, mana putra beliau putra yang saleh,
Mana putra beliau putra yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mengikuti perintah beliau juga. Itu kan suatu hal yang sulit yang beliau hadapi. Tapi dengan ketakwaan beliau kepada Allah, dengan cintanya beliau kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam meluluskan perintah Allah Ta'ala tersebut. Singkat cerita, Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail. Begitu pisau mau disembelih ke arah leher Nabi Ismail, Allah ganti dengan seekor kibas. Dari mana datangnya kibas? Dari Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, dan Allah Ta'ala juga yang memberikan rezeki. Itu satu contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu buah daripada ketakwaan, buah daripada amal ibadah yang dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri jalan keluarnya, Allah beri juga adalah rezeki. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa itu pasti beramal. Barang siapa yang beramal kepada Allah Ta'ala, Allah jadikan bagi dia itu jalan keluar daripada masalah-masalah, daripada kesulitan-kesulitan, dari perkara yang susah yang dia hadapi. Itu balasan yang langsung yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal, yang Allah kirim dia di saat dia masih berada di atas dunia. Yang ketiga, macam yang ketiga daripada macam-macam balasan yang Allah Ta'ala balas, yang Allah segerakan bagi orang yang beramal. Yang ketiga, balasan yang dibayar kontan oleh Allah, al-yasaru fil umuri. Allah Ta'ala berikan kemudahan pada setiap urusan. Ini macamnya semacam dengan yang di atas tadi ya. Yang pertama Allah yang di atas tadi, yang kedua Allah beri jalan keluar dari kesulitan. Yang ketiga adalah Allah berikan kemudahan daripada urusan. Itu oleh ulama ahli tafsir, itu oleh ulama ahli tasawuf ada perbedaan. Setiap perkara yang sulit itu ada jalan keluar. Nah, setelah jalan keluar itu dia dapatkan, maka ada mudahnya di dalam itu semua. Nah, orang yang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah Allah akan balas amal ibadah yang dia kerjakan itu. Allah beri kemudahan dari setiap perkara yang dia jalani dari dunia ini, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Perkara akhirat itu seperti ibadah, seperti duduk di majelis ilmu. Kenapa? Sebabnya kadang-kadang kita duduk di majelis ilmu, kadang-kadang berzikir, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak, karena kadang-kadang juga kita beribadah. Coba teraih kita istiqomah di saat kita menjalankan ibadah, maka kemudahan itu akan istiqomah Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Kadang-kadang kita malah rajin melaksanakan berjamaah, kadang-kadang kita malas berjamaah karena jamaah kita kadang-kadang. Jadi yang dimaksud dengan al-yasar fil umur itu maksudnya adalah Allah berikan kemudahan, baik kemudahan urusan dunia ataupun kemudahan urusan akhirat. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya itu kan perkara yang sulit, tapi Allah bantu, berarti kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir kita. Mungkin barangkali duduk di majelis ilmu yang khusyuk, yang tenang, yang memperhatikan, itu perkara yang sulit. Karena kebanyakan kita duduk di majelis ilmu itu ngantuk pastinya. Kalau tidak penceramahnya yang lucu-lucu betul, pasti ngantuk.
Tapi di saat kita mampu mendengarkan dengan khusyuk, itu dibantu oleh Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan. Tapi ngantuk-ngantuk juga kan tidak jadi masalah. Duduk di majelis ilmu ngantuk, kata Datuk Sanggul, baik daripada duduk di majelis ilmu luar daripada majelis ilmu, meskipun dia tidak ngantuk, itu kurang baik, kata siapa? Datuk Sanggul, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang mempunyai kitab Barincong. Kitab Barincong itu asalnya kitab yang bersegi 4 macam gini, cuman dibelah menjadi belahan diagonal. Satu belahan dikasih dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, satu belahan lagi beliau yang mengambil. Disebutlah beliau itu sebagai Datuk Sanggul, padahal beliau itu nama aslinya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Belajar dengan seorang ulama besar dari Kalimantan yang bernama Datuk Suban. Dulu waktu itu ada 4 datuk yang termasyhur. Pertama Datuk Kalampayan Syekh Arsyad Banjari, yang kedua adalah Syekh Muhammad Abdul Somad Al-Falimbani, Datuk Sanggul, yang ketiga Datuk Nafis, dan yang keempat adalah Datuk Abulung. Datuk Abulung atau Datuk Hamid Abulung. Pak Ustadz ini jangan mengada-ngada. Biasanya yang macam itu, yang menolak ilmu tasawuf yang macam itu hanya ngaji karena satu buku. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah di dunia ini juga. Allah bayar dengan segera. Allah Ta'ala berikan kemudahan pada setiap perkara yang dihadapi, baik perkara akhirat ataupun perkara dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, masih di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan kemudahan dari perkara yang dia hadapi. Kalau ingin mudah perkara kita, takwa kepada Allah, beribadah, yakin, modalnya harus yakin. Yang keempat, balasan yang disegerakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan amal ibadah, ghufranuz dzunub. Allah Ta'ala akan hapus dosa daripada orang yang beribadah. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya jamaah ya. Dengan kita sholat 5 waktu, dengan kita berpuasa, dengan kita berzikir kepada Allah, harus yakin bahwa Allah akan menebus kesalahan kita. Harus yakin. Dosa zina, demi Allah, dosa zina, dosa kita berdusta, itu akan terhapus dengan sholat. Nabi SAW bersabda, di mana kata beliau, sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti sungai yang mengalir, yang berpapasan di depan pintu rumah. Maka orang yang mandi di setiap hari dengan sungai itu, apakah kiranya masih ada tersisa kotoran pada dirinya? Demikian pula dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, atau dengan ibadah-ibadah yang lain, maka kita harus yakin bersih kita dengan dosa kita. Meskipun amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak menancap ke dalam hati. Kan begini ceritanya jamaah. Oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata, di mana kita melaksanakan amal ibadah, katakanlah kita berzikir kepada Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Sebelum berzikir tadi kita berdusta, maka itu dosa zikir terhapus dengan subhanallah, maka itu dosa berdosa terhapus dengan zikir yang kita baca. Cuman kalimat zikir itu tidak menancap di dalam hati. Hatinya belum bercahaya. Itu aja bedanya. Salat kita Allahu Akbar, tadi kita menipu orang sebelumnya. Insya Allah dosa menipu orang itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cuman sholat kita tidak akan menancap ke dalam hati, besok menipu lagi. Kalau amal ibadah yang menancap di dalam hati, yang didasari tadinya sebelum berbuat dosa, itu akan menancap ke dalam hati dan besok tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Jadi kalau ingin kita dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbuat dosa yang fatal, maka janganlah sebelum kita melaksanakan ibadah itu berbuat dosa terlebih dahulu, agar cahaya ibadah menancap ke dalam hati. Dengan menancapnya ke dalam hati, maka akan berbuah cahaya pada seluruh anggota tubuhnya. Allah akan bimbing dia daripada berbuat dosa. Nah, jadi intinya adalah orang yang melaksanakan amal ibadah yang keempat, Allah akan ampuni dosanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan daripadanya dan Allah agungkan baginya itu ganjaran. Yakin. Zikir kita subhanallah, 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 meskipun tidak menancap ke dalam hati jamaah ya, tapi harus yakin itu dihapus oleh Allah Ta'ala dosa kita. Kami tak yakin Pak Ustadz, mati dulu tak yakin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bahwa Allah Ta'ala akan balas orang yang melaksanakan amal ibadah dengan segera di dunia ini, sesisanya akan Allah simpan di akhirat. Al-itminanul qalbi, hatinya itu menjadi tenang. Orang yang beribadah itu tenang hatinya. Orang yang beribadah itu tidak gerasang gerusuk. Orang yang beribadah itu tidak gerasang gerusuk. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan gerasang gerusuk, hatinya itu akan tenang. Sama juga ya, kata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, bila mana ilmu disampaikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bercahaya, maka apa yang dia sampaikan itu akan membawa energi positif. Dari suara yang menyampaikan itu akan berpower positif. Beda dengan orang yang menyampaikan ilmu yang hatinya itu tidak ikhlas, yang hatinya itu tidak kosong, yang hatinya itu masih kosong. Energi daripada kalimat-kalimat thayyibah itu tidak ada tekanan di dalam batinnya, akan diterima oleh orang yang menerima hanya melalui telinganya saja, tidak menembus ke dalam hati. Kalau orang yang betul-betul soleh, yang bukan macam seperti saya ini, contohnya guru kita di Kalimantan, guru kita di Jawa Barat, begitu beliau menyampaikan baru suaranya sudah berwibawa. Beda dengan kita. Kita di penceramah gerowokan, wah, merih sampai mau pecah. Tapi tidak ada wibawanya. Padahal kurang apa lagi ayat yang sama yang dibaca, hadis yang sama yang dibaca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beda maqam. Walaupun berjuta hafal Quran, 80 juta juz hafal Quran, tapi kalau membacanya hanya di lidah, maka akan dimuntahkan oleh telinga orang-orang yang mendengarkan. Kalau hanya sekedar hafal Al-Quran, Musailamatul Kadzab hafal Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kelima, orang yang melaksanakan amal ibadah, ganjaran yang Allah segerakan di dunia ini adalah al-itminanul qalbi, hatinya itu akan tenang, hatinya itu akan tentram. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'du, kata Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Nah, andai kata ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
tetapi tidak tenang hatinya, itu ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan yang ada di dalam dirinya di saat dia berzikir. Allah berfirman tadi, kata Allah Ta'ala, ketahuilah ala istiftahiyah, kata ulama nahwu bermakna tanbih, ketahuilah, ingatlah bahwa berzikir kepada Allah Ta'ala itu membawa tenang hati. Ini andai kata ada orang yang berzikir kepada Allah tapi tidak mendapatkan ketenangan, tambah zikir tambah ruwet, tambah zikir tambah panas badan, tambah berzikir tambah pusing dengan Pak Imam. Pak Imam lama betul berzikirnya, panjang betul la ilaha illallahnya panjang. Pak Imam lama betul baca ayatnya. Pak Imam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, padahal zikir tadi adalah membawa jiwa yang tenang. Padahal duduk di majelis ilmu membawa hati tenang. Kan janji Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah akan aku balas dengan segera, balasannya adalah hati yang tenang. Makin duduk di majelis ilmu makin pusing. Ustaz ini lama betul ceramahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu mungkin ada beberapa kemungkinan di dalam hati kita. Yang pertama, kemungkinannya adalah kita berzikir itu tidak didasari dengan iman yang al-mukarramin. Sudah kita bahas ya mengenai iman mukarramin. Mungkin kita berzikir itu tidak didasari dengan iman al-mukarramin, tetapi kita hanya melepaskan kewajiban kita hanya sekedar berzikir. Mungkin. Yang kedua, andai kata kita tidak menemukan ketenangan di saat kita berzikir, tidak ada ikhlasnya di dalam berzikir. Karena zikir yang kita baca itu hanya untuk kepentingan duniawi, kalaupun paling kencang adalah hanya untuk kepentingan ukhrawi, akhirat surga berarti. Yang ketiga adalah mautul qalbi, bahwa tanda hatinya mati, yang mana zikirnya itu hanya sebagai penghapus daripada dosa dan tidak menancap ke dalam hati. Tapi tidak jadi masalah. Meskipun tidak ada iman al-mukarramin dan tidak ada ikhlas di dalam hati, dan matinya hati dengan zikir yang terus senantiasa kita zikirkan, itu akan membentuk iman al-mukarramin, itu akan membentuk keikhlasan, dan itu akan menghidupkan hati yang mati. Jangan berhenti. Begitu pusing rasa berzikir, la ilaha illallah, aku hari ini aja berzikir, besok tak berzikir lagi. Tak ada perubahannya juga. Macam mana mau berubah? Baru sekali kita coba. Baru sekali. Sementara dokternya bilang, kalau engkau sembuh penyakit, besok datang lagi. Kita cuma sekali makan obat, baru sekali, besok tidak mau datang lagi. Macam mana mau berubah? Demikian pula dengan zikir. Zikir itu akan membawa ketenangan di dalam jiwa kita. Sedangkan tadi sebelum kita berzikir banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Zikir tahapan pertama, zikir tahapan kedua, ibadah tahapan yang berikutnya adalah mungkin barangkali baru melebur, menghapus dosa, baru mau memasukkan cahaya dan mau melatih diri. Sesisanya barulah tumbuh rasa ketenangan begitu. Jadi karena kita ini banyak dosa, jamaah ya, banyak dosa, kita ini akui bahwa kita banyak dosa. Maka di saat kita berzikir di tahapan pertama, itu baru penyesuaian batin. Yang tadinya tidak pernah berzikir, begitu masuk kalimatut thayyibah, baru penyesuaian. Bagaimana mau tenang? Karena mau menyesuaikan. Nah, tahapan yang berikutnya, tahapan yang berikutnya, barulah di situ akan Allah berikan tatmainnul qulub, akan Allah Ta'ala berikan tenangnya
hati. Jadi intinya adalah dengan beribadat itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan hati yang didapatkan dari orang yang melaksanakan amal ibadah itu merupakan balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Itulah tadi hikmah yang ke-87 yang pada intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang yang beribadah itu tidak nanti, sekarang juga akan diberikan oleh Allah sesuai dengan dia saat berada di atas dunia. Kita tinggalkan hikmah yang ke-87. Sekarang sedikit kita masuki hikmah yang ke-88, 89. Begini bunyi hikmah yang ke-88. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah anna radiyaka laha ahlan. Cukuplah daripada balasan Allah kepada engkau atas taat yang engkau kerjakan, atas taat yang engkau jalankan, bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai bagi engkau dengan berbuat taat itu sendiri. Begitulah kurang lebih hikmah yang ke-88. Syarahnya adalah hidayatuhu wa taufiquhu wa inayatuhu iyyaka 'ala ta'ah kafa jazaan 'ala ta'atika bal ahsanul jaza. Hadirin, di saat kita melaksanakan berbuat taat itu memerlukan 3 macam perkara. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah taufik, dan yang ketiga adalah inayah. Dengan hidayah, dengan petunjuk bahwa kita dapat tahu ini adalah perkara yang taat. Kita tahu sholat itu adalah pekerjaan taat disebabkan hidayah. Kita tahu duduknya di majelis ilmu itu berbuat taat kepada Allah disebabkan hidayah. Kita tahu baca Al-Quran itu adalah ibadah disebabkan hidayah. Satu hidayah yang kita butuhkan di dalam berbuat taat. Yang kedua yang kita butuhkan di dalam kita berbuat taat itu adalah taufik. Setelah kita tahu bahwa sholat itu berbuat taat, baca Al-Quran itu berbuat taat, duduk di pengajian adalah berbuat taat, kalau tidak ada taufik, tidak terjalankan, tidak terselenggarakan, tidak terlaksanakan. Betapa banyak orang yang tahu majelis ilmu adalah majelis taat. Sholat sunat berbuat perbuatan taat, tapi tidak terjalankan lantaran taufik yang tidak punya. Maka yang kita butuhkan adalah taufik. Taufik itu adalah keinginan hati untuk menyelenggarakan itu, untuk melaksanakan itu setelah kita tahu itu adalah perbuatan taat. Yang ketiga yang kita butuhkan adalah i'anah, pertolongan. Apakah kita mampu melaksanakan walaupun hati tadi sudah ada ingin berduduk di majelis ilmu, hati sudah ada kepingin untuk sholat berjamaah, tapi kalau tidak dibantu oleh Allah Ta'ala, apakah terlaksanakan? Tidak terlaksanakan, tidak terjalankan, tidak terwujudkan meskipun ada taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi tidak terlaksanakan melainkan dibantu oleh Allah. Coba kalau pinggang patah bagaimana mau sholat, ya kan? Coba kalau seteruk badan macam mau datang majelis ilmu, ngurus seteruk aja tidak terurus,
Ya kan? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi intinya adalah di saat kita berbuat taat kepada Allah Ta'ala, di dalam berbuat taat, 3 macam yang penting, yang sangat kita pentingi, yang sangat kita butuhkan. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik, dan yang ketiga adalah inayah. Ketiga-tiganya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya adalah cukuplah balasan Allah Ta'ala kepada kita di saat kita sholat, di saat kita puasa, di saat kita mengerjakan ibadah yang lain. Cukuplah balasan dari Allah itu, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan i'anah kepada kita. Kafa jazaan ala ta'atika, maka cukuplah itu sebagai balasan. Jangan minta yang lebih, sesisanya bonus. Selesai sholat duha, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku emas sebesar gunung Uhud. Jangan, bonus. Kalaupun ada doa yang meminta rizki yang luas, bonus. Karena Allah sudah memberikan balasan yang cukup kepada kita. Apa? Terwujudnya, terlaksananya kita berbuat taat. Karena tidak akan mungkin kita melaksanakan taat kalau tanpa ada hidayah, kalau tanpa ada taufik, kalau tanpa ada i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ahsanul jaza, bahkan terwujudnya taat itu, terselenggaranya taat itu adalah sebaik-baiknya balasan dibandingkan dengan balasan-balasan yang lain. Insya Allah minggu akan datang akan kita jelaskan, akan lebih detail hikmah yang ke-88. Jadi intinya adalah begitu kita selesai ibadah, jangan minta lagi kepada Allah, jangan meminta lagi kepada Allah, bahwa Allah sudah berikan yang terbaik balasannya kepada kita. Apa? Terwujudnya taat itu sendiri, taat itu sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang berkah di dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik, hidayah, inayah pada batin kita, dan juga mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.